Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Psikologi Industri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang konflik kerja. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Hafid Bizan, NIM saya 1165, dan teman-teman saya yaitu Fajar Ramadan Bagaskoro dengan NIM 1176 dan Muhammad Hari Fitrian dengan NIM 1166. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Di sini ada beberapa pengertian konflik menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Robbins pada tahun 2008. Konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian dan kepentingan pihak pertama. Yang kedua, menurut Hussein pada tahun 2010. Konflik adalah sebagai sesuatu perselisihan atau perjuangan di antara dua pihak yang ditandai dengan menunjukkan permusuhan secara terbuka atau mengganggu dengan sengaja pencapaian tujuan pihak yang menjadi lawannya. Yang ketiga, menurut Feitshal pada tahun 2014. Konflik adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok dalam suatu organisasi atau perusahaan yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja, dan karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, ataupun persepsi. Yang keempat, menurut Ripai et al. Pada tahun 2013. Konflik adalah pertentangan dalam hubungan kemanusiaan intrapersonal ataupun interpersonal antara satu pihak dengan pihak lain dalam mencapai suatu tujuan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, emosi, atau psikologi dan nilai. Selanjutnya adalah tentang indikator konflik kerja. Indikator konflik kerja menurut Boles, James S. W. Gary, Howard, and Heather H. Donofrio dalam robot pada tahun 2015 terdiri dari 5 indikator. Di antaranya yaitu tekanan kerja, banyaknya tugas, banyaknya tuntutan tugas, kurangnya kebersamaan keluarga, sibuk dengan pekerjaan, konflik komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Konflik yang terjadi bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu dan kelompok. Merupakan konflik yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Yang ketiga, konflik antar organisasi. Merupakan konflik yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya perkembangan produk baru, teknologi, dan jasa. Harga-harga menjadi lebih rendah dan penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini terjadi akibat pertentangan kepentingan antar kelompok. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, yaitu Muhammad Hari Fitrian. Oke. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya tadi Hafid Mizan. Nama saya Muhammad Hari Fitrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebabnya terjadi konflik kerja. Penyebab terjadinya konflik kerja itu di mana suatu kondisi tidak mengenakan ini dapat menjadi lebih buruk atau terselesaikan bergantung pada kecakapan manajemen. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab konflik di tempat kerja? Berikut penyebab utama konflik yang sering terjadi di setiap karyawan. Yang pertama ada komunikasi yang kurang baik atau komunikasi yang buruk, di mana
Di situ semua karyawan tidak berkomunikasi dengan lancar ya, seperti karya membeda-bedakan rasnya mereka masing-masing. Jadi mereka berkumpul sesuai ras mereka masing-masing. Yang kedua ada perbedaan kepribadian ya, itu juga termasuk ras. Yang ketiga ada perbedaan nilai dan prinsip. Yang keempat ada titik tekanan, mungkin ada masalah dari rumah atau tekanan dari atasan. Yang terakhir ada masalah pribadi ya, seperti ya masalah pribadi sendiri ya, seperti banyak utang mungkin. Terus selanjutnya ada akibat konflik. Akibat konflik di sini ada 4 ya yang kami dapat. Yang pertama ada kerugian materi dan moral antar kelompok. Terus yang keduanya ada keretakan hubungan antar kelompok yang beretikal. Yang ketiga ada perubahan kepribadian pada individu, seperti misalnya kayak timbulnya rasa dendam, benci, dan saling curiga satu sama lain. Jadi tidak percaya pada rekan kerjanya masing-masing, sehingga mereka saling mencurigai ketika ada masalah atau ada apapun. Yang keempat ada kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia ya, mungkin seperti jiwa kemanusiaannya tuh hilang. Jadi mereka tuh tidak memikirkan gitu antara lain gitu, satu sama lain tuh tidak memikirkan, jadi saling menjatuhkan lah, contohnya seperti itu. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Lanjut ke rekan saya Fajar Ramadan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Hari Fitrian. Saya akan menjelaskan tentang mengatasi konflik kerja. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, pemecahan masalah. Kedua, tujuan tingkat tinggi. 3, perluas sumber. 4, menghindari konflik. Dan 5, perintah dari wewenang. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada pemecahan masalah. Sudah pasti dalam mengatasi konflik kerja itu harus adanya pemecahan masalah. Dengan apa? Dengan musyawarah mungkin. Apa masalahnya? Kita bereskan bareng-bareng, cari solusinya, dan selesaikan masalah. Masalah itu sama aja dengan konflik kerja. Yang kedua, tujuan tingkat tinggi. Nah, tujuan tingkat tinggi ini seperti kita tujuannya apa sih mengatasi konflik kerja itu. Jadi harus benar-benar tujuan yang menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanya menyelesaikan masalahnya hari itu saja, tapi sampai ke akar-akarnya. Nah, itu tujuan tingkat tinggi. Yang ketiga ada perluas sumber. Nah, sumber-sumber yang ikut dalam masalah dalam konflik kerja itu kita kumpulkan jadi satu. Nah, kita cari pokok permasalahannya dan kita selesaikan. Yang keempat, menghindari konflik. Pasti ya dalam konflik itu gimana caranya kita menghindarinya, dari internal dulu, dari kelompok kita. Nah, bagaimana di dalam kelompok kita itu tidak ada konflik yang terjadi. Nah, itu makanya pentingnya komunikasi yang berjalan dengan lancar, berjalan dalam lancar di suatu kelompok. Yang kelima itu ada perintah dari wewenang. Nah, wewenang tertinggi di dalam suatu kelompok itu harus tegas dan mempunyai tadi tujuan tingkat tinggi, tujuan yang benar-benar diterima oleh kelompok bawahnya.
Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, kita bisa tarik kesimpulan mengatasi konflik kerja itu sebenarnya gampang dan mudah asal dikerjakan bersama dan dapat diterima di suatu kelompok. Terus kesimpulan dan saran, kalau menurut kami kesimpulan itu ada konflik dapat terjadi karena beberapa faktor, entah itu dari internal atau eksternal. Dari internal sendiri kan dari kelompok kita sendiri. Nah, bagaimana caranya dalam kelompok kita itu meminimalisir konflik terjadi? Saran dari kami, konflik kerja itu dapat dipecahkan masalahnya jika dikerjakan bersama, bila diselesaikan bersama, dan diselesaikan hingga akar-akarnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.